Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Anchor, bahasa Inggris ya, atau Anchor kalau bahasa Indonesianya, atau disebut juga link. Mari kita langsung ke slide pertama. Nah, apa itu Anchor? Anchor itu bahasa Indonesia atau angkor bahasa Indonesianya atau jangkar, jangkar kapal ya, atau link. Nah, link website. Nah, teman-teman tahu link kan? Link itu ya seperti ini nih. Semua website itu biasanya ada linknya. Oke. Kemudian di sini disebut juga hyperlink, nama lain dari link ya, atau hypertext. Nah itu, jadi anchor itu adalah seperti itu. Secara istilah, nah anchor adalah elemen HTML yang kita pakai untuk membuat link. Link adalah elemen HTML yang bisa kita gunakan untuk mengakses halaman lain di dalam sebuah website. Jadi kalau kita klik anchor-nya, dia akan halaman web kita akan berpindah ke halaman tujuan dari si link tersebut. Oke. Kemudian anchor atau link itu dibuat menggunakan tag A. Ada href di sini. Href ini singkatan dari hyperlink atau hypertext reference. Hypertext reference, gimana ya tulisannya? Coba. Href itu singkatan dari hanya hyperlink lah ya, atau hypertext. Ref itu reference. Nah, itu singkatan dari href. URL. Nah, URL adalah singkatan dari, bisa dicari di internet ya. Jadi jangan terpaku pada tutorial saya saja karena tutorial saya ini terbatas informasinya. Universal Resource Locator. Nah, atau alamat web. Nah, ini adalah URL nih, alamat web. Alamat web itu bisa URL itu bisa merujuk pada alamat web atau alamat file. Misalnya kalau alamat web kan HTTP bla 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 ini ya, alamat web nih. Kalau dia dalam bentuk file, nih misalnya saya copy gambar ini ya. Nah, saya copy, bisa nggak? Saya copy dulu deh, saya coba. Nah, dia nggak bisa. Coba kita ke Google gambar ya. HTML logo, misalnya copy image link. Nah, jadi ini adalah luar biasa. Ini adalah URL yang merujuk pada alamat file. Nah, jadi ada alamat web seperti ini, ada alamat file. Alamat file itu berarti kalau kita gunakan, nah maka bisa dipakai untuk mendownload file itu tersebut, melalui internet ya. Filenya bisa gambar, audio, video, dokumen. Nah itu ya, dokumen Word, PDF dan seterusnya. Itu mengenai apa namanya, URL. Sekarang kita ke fungsi angkor. Angkor itu gunanya untuk membuka file lain. Coba kita bikin ya. Di sini, sorry. Kita buka folder utama kita. Kita praktekkan di sini, copy ya, paste, kemudian rename X10. Ini menerapkan anchor bahasa Inggris. Masih salah ya. Ada spasinya. Kemudian buka di browser. Lalu ini masih tentang audio ya. Sorry. Kemudian buka di Notepad. Open with Notepad. Nah, seperti ini. Kemudian di sini coba saya rubah dulu ya, menerapkan anchor. Nah, atau di sini menggunakan link. Nah, gitu ya. Kemudian di sini bisa kita delete dulu, biarin. Kemudian misalkan oke, link yang bisa dibuka bisa berupa internal, yaitu dari file HTML yang ada di komputer kita ya, atau merupakan web yang ada di internet. Nah, ini buka file HTML lain, membuka alamat URL, atau mengakses bookmark. Itu 3 fungsi dari link. Oke, saya coba dulu yang pertama ya.
membuka file lain. Nah, di dalam folder utama kita kan ada banyak folder ya. Misalnya di sini tentang apa ya? Menampilkan gambar. Coba saya copy nama filenya. Oke, copy. Kemudian saya tambahkan di sini tag Anchor href sama dengan sip. Nah, itu ya. Href petik, kemudian nih teks untuk linknya atau label dari link. Halaman ya. Bukan elemen, halaman menampilkan gambar gitu ya, /a. Nah, ini coba kita save dan kita lihat. Reload. Nah, ini akan muncul link itu kalau di HTML biasanya warnanya biru dan di bawahnya ada underscore. Kalau kita klik, nah maka di sini adalah gambar yang akan tampil. Favorite icon ya, nih favorite icon. Salah kayaknya, jangan yang itu deh. Kayaknya yang memutar apa ya, memutar video ya. Nah, ini X8 saya copy dulu. Coba, oke, kita balik ya, balik ke yang Anchor ini, reload. Nah, ini oh ya sorry, ini bukan menampilkan gambar tapi video. Save karena ini menampilkan video ya. Reload. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini jadi dia akan membuka file HTML yang ada di dalam komputer kita. Oke. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen jadi fungsi dari link itu bukan bisa untuk membuka file atau bisa untuk mendownload file. Misalnya kita praktekkan di sini. Kan kita sudah punya image asset, audio dan video ya. Saya bikin tombol untuk mendownload gambar. Nah, misalnya gambar yang mana ya? Yang ini kayaknya ya. Nah, yang ini. Harusnya gambar ini teman-teman sudah punya. Tapi kalau nggak ada cari gambar lain. Oke. Ini saya kasih di bawah ya, di bawah sini. Nah, href. Kemudian di sini gambarnya ada di image assets, garis miring nama gambar atau nama file. Nah, di sini download gambar. Nah, kita save. Nah, jadi kalau kita mengacu hrefnya ini pada alamat gambar, maka ketika diklik link download gambar, nanti dia akan mengunduh gambar yang kita inginkan. Saya back dulu ya. Nah, reload. Nah, ada download gambar ya. Klik. Nah, dia akan lihat nih link di sini, dia merujuk pada gambar. Kalau ini bisa kita download dengan cara save image as. Save image as, misalnya taruh di download ya. Oke, save. Nah, nanti dia akan ke download. Saya aja deh. Oke, save. Nah, dia akan ke download dan bisa dibuka di komputer kita. Itu cara bikin link untuk mendownload file. Oke, jadi kalau mendownload gambar, link untuk mendownload gambar ini ya. Kalau file yang dituju adalah gambar, biasanya web itu dia langsung membuka gambarnya di browser tanpa mendownload filenya. Kalau filenya merujuk pada video, nah biasanya ini misalnya saya copy ya. Saya ada video kan di situ. Nah, coba tambah lagi di sini. Kalau dia gambarnya kalau dia file yang dirujuk itu selain gambar, maka harusnya dia muncul jendela download file ketika link diklik. Nah, coba kita praktekkan. Bener nggak kata saya? Oke, nama filenya, kemudian download video. Oke, save. Kita reload lagi. Nah, ada download video. Kalau gambar kan dia langsung membuka gambar. Kalau video, apakah dia akan menampilkan jendela atau jendela dialog download video? Coba kita buktikan. Klik. Oh, enggak juga, sama ya. Waduh. Gimana kalau audio? Apakah jangan deh. Di sini saya punya file enggak ya? Coba saya cari file dulu ya.
Nah, misalnya di sini pengenalan nggak bisa juga. Kayaknya kalau nah ini aja deh. File Word ya. Saya paste di sini. Oke. Saya copy namanya karena dia satu level kan, berarti nggak usah ada nama folder ya. Langsung arefnya adalah nama filenya. Oke. Download dokumen. Apakah dia ngebuka atau ngebuka file atau dia download file? Save. Oke, download dokumen. Nah, ini maksud saya. Jadi ada beberapa jenis file yang kalau diklik link downloadnya, dia akan langsung membuka dokumen atau file tersebut di browser tanpa mengunduhnya. Tapi ada juga jenis file, contohnya file Word ini ya, bertipe docs. Dia akan membuka jendela download file. Nah, sehingga kita bisa langsung download di sini tanpa membuka filenya di browser. Nah, itu. Kalau teman-teman klik OK, nanti dia akan mendownload. Coba aja. Oke. Kita buka dan di sini akan kebuka file ininya ya. File yang baru kita download. Nah, itu adalah cara untuk membuat link download. Nah, jadi di sini link download itu nggak kemuat ya. Maaf, jadi ada 3 di sini tapi link downloadnya nggak ada. Maklum, saya lupa. Di sini saya jelaskan ada. Oke, apakah dia membuka? Masih loading. Nah, ini dia. File yang baru kita download bisa dibuka ternyata. Oke, lanjut. Tadi kita berhasil membuka file. Nah, sekarang bisa kita gunakan juga link itu untuk membuka alamat web. Alamat web contohnya macam-macam ya. Coba aja buka di sini YouTube dulu ya. Copy alamat YouTube-nya. Ctrl C. Kemudian di sini tambah browser. Tambah elemen linknya href sama dengan. Nah, kalau alamat web dia langsung aja nih. Langsung aja alamat webnya. Garis miring di belakang itu dihapus ya. Buka youtube.com. Oke. Save. Kemudian di sini reload akan muncul seperti ini. Oke, kita coba buka YouTube ya. Klik. Nah, maka halaman kita akan diganti dengan halaman YouTube. Nah, begitu ya. Keren ya. Kalau bagi saya ini lumayan keren. Karena link itu gunanya ternyata macam-macam ya. Itu untuk membuka alamat link di internet. Kemudian di sini ada guna yang lain dari link, yaitu mengakses bookmark. Bookmark itu apa? Contoh, coba kita buka di sini Wikipedia ya. Bookmark adalah bagian web bagian tertentu dari sebuah web. Coba ya. Kita klik HTML. Nah, di sini ada nggak ini ya? Oh, nggak ada ya. History markup. Coba. Nah, ini kan ada nih bagian teksnya sama dengan ini ya. Nah, sama dengan daftar isi. Nah, kalau saya pengen ke markup tadi, kan ada markup di situ. Saya klik ini. Nah, dia langsung ke bagian markup di halaman yang sama. Nah, itu namanya bookmark. Nah, jadi bookmark adalah link yang berguna untuk mengakses section atau area tertentu di dalam halaman web yang sama. Nah, itu bookmark ya. Reference. Nah, tuh jadi dia ke bawah sini reference. Jadi ini memudahkan pengguna untuk mengakses mengakses halaman web. Biasanya di bawah tuh yang kalau nggak ada bookmark ini dia manual scroll mouse-nya manual. Dengan ada bookmark, orang akan mudah menemukan posisi konten di dalam web kita. Misalkan kita pengen kembali ke top lagi, ke bagian atas, klik. Nah, nanti dia akan pindah ke bagian atas. Nah, itu bookmark ya. Cara bikin bookmark di sini kita bisa praktekkan ya. Coba ini href. Nah, ini saya kayak gini dulu. Buka bookmark gitu ya. SA, kemudian di sini BR dulu. Kemudian di sini saya kasih pre ya. Tag pre supaya nggak usah jangan pre nih.
BR aja deh, BR sebanyak berapa kali ya, sebanyak salah, jadikan sebanyak-banyaknya ya. Oke, nah kemudian di sini saya kasih H1 area salah, judul artikel deh, H1 kemudian HR, kemudian di sini saya pakai P dan saya kasih teks apapun ya di dalamnya. Oke, nah paste, kemudian akhiri dengan tag P di bawah aja deh ya. Oke, supaya gampang kita mengenalinya. Oke, nah seperti ini ya. Kita save, belum. Kemudian kita kasih di sini ID, atribut ID untuk lokasi mana bookmarknya. ID di sini misalnya HTML. Nah, jadi kalau kita pengen pergi ke judul artikel ini, kita akses ID-nya. ID ini ditaruh di bagian href sini. Tapi pakai pagar ya. Nah, pakai pagar. Pagar ini artinya kita mengakses atribut ID. Jadi ID itu simbolnya adalah pagar. Nanti ada lagi kelas. Kelas itu simbolnya titik. Oke, save. Kemudian kita reload ini. Oh, masih belum di bawah banget ya. Jadi kita harus bikin konten ini ada di paling bawah, maksudnya sampai muncul scroll. Oke, berarti kita bisa tambah di sini enter ya, bukan enter, copy aja BR-nya, save, supaya dia muncul di bawah banget. Nah ini kan perlu scroll ya untuk membukanya. Coba kita klik bookmark. Nah langsung muncul area yang kita inginkan. Nah bagian dokumen yang ada ID-nya HTML di sini. Nah, begitu teman-teman. Yang perlu dicatat adalah nih bagian sini harus sama dengan yang ini ya. Nah, kalau enggak nanti enggak bisa. Dan jangan lupa ada pagarnya untuk memanggilnya di sini. Teks ini ya bisa apa aja, terserah teman-teman ya. Itu mengenai bookmark. Kemudian coba kita ke latihan berikutnya. Sini ada atribut link. Nah, link itu ada beberapa atributnya yang bisa kita gunakan. Pertama adalah target. Target ini untuk apa? Target itu untuk teman-teman pasti pernah membuka link, mengklik link ya. Kalau dia diklik nanti akan terbuka tab baru. Nah ini sama kayak ini. Akan terbuka tab baru. Cara membuatnya yaitu pakai target. Target yang digunakan ada macam-macam. Kalau teman-teman pengen link itu terbuka di tab baru, maka pakai blank. Blank itu adalah atribut yang menyatakan bahwa link harus dibuka di tab baru. Kalau yang lainnya kita nggak bahas ya, teman-teman bisa explore sendiri aja. Oke, ini misalnya, di sini saya tambahin ya. Misalnya YouTube ya, YouTube pengen kita buka di, saya kasih enter ya supaya mudah dilihat. YouTube pengen dibuka di browser baru, di tab baru, maka di sini saya kasih target. Nah, ketik 2 blank. Nah, nanti dia akan dibuka di tab baru web dari YouTube-nya. Kita save. Tanpa tanpa target ini kan tadi kita sudah coba ya. Jadi alamat YouTube-nya atau halaman YouTube-nya di load atau dimuat di halaman yang sama dengan file dokumen HTML kita. Nah, dengan adanya target dia harusnya dibuka di tab yang baru. Oke, kita reload yang ini. Kita ke atas. Nah, buka YouTube. Nah, perhatikan dia dibuka di tab yang baru. Itu gunanya target. Untuk jenis-jenis yang lain silahkan ekspor sendiri ya. Kemudian title. Title itu untuk apa? Title itu gunanya untuk menampilkan tooltips atau teks yang mendeskripsikan elemen konten di sini. Misalkan di YouTube ini saya tambah title. Ketik. Kita sudah belajar title ini ya, di text formatting tag atau memformat teks dengan HTML. Coba ini ya, membuka halaman YouTube. Nah, kita save dan kita reload. Nah, kita arahkan kursor mouse ke atas link buka YouTube. Nanti akan muncul teks membuka halaman YouTube sesuai dengan
tulisan yang kita ketik di situ. Nah, itu gunanya atribut title. Biasanya title ini sangat membantu ya untuk orang-orang yang bingung fungsi link ini untuk apa sih, ini ya buka apa sih gitu ya. Jadi daripada bingung-bingung, nah contohnya nih, ketika saya arahkan kursor nanti muncul ini kan electronic components. Nah, itu membuatnya dengan menggunakan atribut title. Nah, itu teman-teman sudah tahu rahasianya ya, rahasianya. Oke, itu mengenai atribut dari link. Kemudian, nah link itu kan dari tadi kita pakai teks ya untuk link. Nah, ini teks halaman, ini teks download gambar, ini YouTube. Link itu bisa kontennya, ini konten ya, konten dari elemen A bisa pakai teks, tapi bisa juga pakai gambar, audio maupun video. Saya akan coba cari di sini. Oh, rasanya saya sudah punya ini ya, punya gambar ini di image asset. Nah, ini image gambar untuk W3 School ya, logo W3 School. Coba saya pakai untuk membuka W3 School, tapi di sini pakai gambar. Coba href sama dengan buka dulu W3 School ya, W3 Schools, copy URL-nya, paste, kemudian targetnya blank aja ya supaya tidak mengganggu halaman web kita. Oke, kemudian di sini W3 schools.com. Oke, br. Nah, seperti itu. Kemudian bukan W3 School, tapi ini pakai gambar ya, berarti ini tagnya adalah ini imgsrc. Sorry, saya lupa, tanpa pakai teks tapi pakai gambar. src image, boleh pakai petik tunggal, tapi lebih disarankan pakai petik ganda ya. Nama filenya tadi saya copy dulu ya. Oke, image asset, nama file, sip. Nah, ini bisa ditambahkan width atau atribut lainnya, width, height, kemudian border dan seterusnya, sama aja tergantung teman-teman pengen gambarnya tampil bagaimana. Kalau saya biarin seperti ini aja. Kita reload browser kita, muncul W3 ini ya, logo dari W3 Schools. Kalau kita klik, maka dia akan membuka alamat W3 Schools di tab baru. Nah, ini adalah link dalam bentuk gambar. Nah, banyak nih dipakai misalnya di YouTube ini ya. Nih YouTube ini kan logo sebenarnya. Jadi link berbentuk logo. Ini link berbentuk video ya. Nih kalau ketik ini kan video kan, kita klik nanti videonya akan membuat kita pindah ke halaman baru. Nah, itu mengenai jenis-jenis konten link. Ada teks, ada video, audio dan seterusnya. Kalau audio tuh jarang ya dipakai. Lanjut. Kemudian di sini yang terakhir adalah button sebagai link. Nah, jadi selain audio, video, gambar, kita juga bisa bikin link itu pakai button dan tidak menggunakan tag angkor ya. Teksnya seperti ini, saya copy ini ya. Saya taruh di sini aja deh. Paste. Jadi misalkan teman-teman bosan nih pakai tag link ya, atau pada kasus tertentu harus pakai button untuk pindah halamannya, ya udah pakai aja ini. Pakai aja tag button ini ya. Ini wajib ada. Nah, yang kita perlu rubah adalah ini. Ini adalah URL-nya. Misalkan saya pengen membuka Google deh. Google, coba cari dulu alamat. Jangan Google, Wikipedia aja ya. Sudah ada Wikipedia. Copy. Nah, ini hati-hati ya, petik ini nggak boleh hilang ya. Nah, petik ini nggak boleh hilang. Kalau hilang nanti error. Paste ini alamat Wikipedia dan di sini Wikipedia. Nah, untuk title dari buttonnya kita kasih BR supaya elemen di bawah ini nggak terganggu tampilannya. Save dan kita reload. Nah, nanti muncul button.
Kalau kita klik, nah nanti dia berpindah macam ini, macam link aja. Tapi targetnya nggak bisa ini ya, nggak bisa di tab baru, nggak bisa. Nah, itu adalah beberapa jenis link dan hal-hal mengenai link yang mungkin teman-teman perlu tahu, khususnya di level pemula ya. Sebenarnya masih banyak lagi bahasan-bahasan mengenai link ini, tapi saya batasi sampai di sini aja karena kita masih baru mulai ngoding. Kalau sisanya kalau teman-teman mau naik tingkat ke level advance, explore sendiri. Karena capek-capek saya bikin video itu, nanti bingung orang yang menontonnya kalau saya sediakan video tersebut ya. Oke, explore sendiri, baca-baca di internet. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk mengasah kemampuannya. Semakin sering latihan, semakin tahu banyak hal, maka akan paham web itu bagaimana sih teknik-tekniknya yang bisa diterapkan di web. Nah, itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang list. Nah, list ini penting juga ya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.